Oke, kita kembali lagi dalam diskusi titik temu. Ya, saya kembali ke Bung Jansen. Nah, tadi Bung Jansen gambarkan bahwa ketidakpuasan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini lalu kemudian berbuntut pada penolakan terhadap atau ketidakpuasan terhadap putusan Majelis Kehormatan MK ya. Nah, apa yang tadi sudah disampaikan, apa yang dilakukan gitu. Sampai sejauh ini respon dari pihak MK-nya seperti apa, lalu kemudian apa yang dilakukan oleh teman-teman agar tuntutan itu bisa didengar oleh Mahkamah Konstitusi. Oke, responnya yang kemarin update-nya itu adalah dari Anwar Usman dulu ya. Dia merasa ini difitnah gitu. Nah, kami mempertanyakan gitu. Fitnahnya dari siapa? Itu perlu ditelusuri gitu. Nah, kalau misalnya ini fitnahnya, dia merasa difitnah oleh masyarakat sipil gitu ya. Seharusnya dia malu karena dia sudah dinyatakan ataupun terbukti melakukan pelanggaran etik berat gitu. Saya merasa bahwa Anwar Usman ini harusnya segera deh untuk mengundurkan diri dari MK gitu, karena dengan keberadaan dia kita harus khawatir dengan kedepannya MK, apalagi ini menjelang Pilpres dan lain-lain gitu ya. Itu. Dan untuk apa yang akan kita lakukan, konsolidasi terhadap masyarakat sipil dan orang muda akan terus kita bangun, dan terbukti juga teman-teman muda juga sudah banyak yang bersuara. Sebelum ada putusan juga ada maklumat orang muda yang melakukan konversi pers dan menyatakan pendapatnya gitu untuk Anwar Usman diberhentikan, dan mereka juga tetap bersuara ketika putusan ini sudah dibuat gitu oleh MK untuk memberhentikan Anwar Usman dari ketua menjadi hakim saja gitu. Mereka juga bersuara Anwar Usman untuk segera mundur. Nah, bagaimana kalau Misalnya Pak Anwar Usman dan sejumlah hakim MK itu tidak mundur? Apa yang dilakukan oleh teman-teman? Kami akan melakukan aksi, akan menyuarakan itu, gitu. Kami akan melakukan aksi, dan konsolidasi juga sudah dilakukan melalui orang-orang muda, dan juga ini menjadi wacana kita semua bahwa permasalahan ini bukan hanya permasalahan bahwa MK atau Anwar Usman harus mundur gitu, tapi kita harus melihat di dalamnya gitu. Bagaimana ini mempengaruhi pikiran anak muda terhadap putusan MK yang dianggap memberikan karpet merah kepada Gibran, tetapi di framingnya bahwa ini adalah kesempatan anak muda gitu. Kami tidak merasa kesempatan ini mewakili kami, dan kita harus bersuara semuanya. Tapi kan di putusan itu tidak menyebut ini untuk Gibran aja. Iya, walaupun tidak menyebut untuk Gibran saja, dan Anwar Usman juga kemarin menyebutkan bahwa ini untuk Indonesia ke depannya gitu kan. Yeah. Tetapi kita tahu bahwa ada kepentingan di sini gitu. Ada Presiden Jokowi, ayahnya Gibran, ada Gibran sendiri, ada Anwar Usman sebagai pamannya gitu. Keputusan ini syarat dengan nepotisme bagi kami. Oh gitu? Iya. Jadi yang ditolak oleh teman-teman itu putusan MK-nya atau Gibrannya? Caranya, etiknya. Gitu. Bukan caranya, etiknya. Oh, apa yang ditolak oleh teman-teman? Nepotismenya di dalamnya, yang menghancurkan demokrasi kita. Nepotisme? Iya, saya menganggap ini ada nepotisme di dalamnya yang menghancurkan demokrasi. Oh gitu. Iya. Nah, nepotisme karena ada pamannya di situ, gitu. Lalu kemudian Gibran ini anak dari seorang presiden, gitu. Iya. Andai kata Gibran ini bukan anak presiden? Andai kata Gibrannya bukan anak presiden, itu hal yang lain lagi. Oh gitu ya? Hal yang lain lagi gitu. Karena kan kita tahu bahwa seperti Bapak tadi bilang gitu ya,
untuk memutuskan sesuatu, hakim itu tidak boleh ada hubungan persaudaraan. Ya. Dari situ aja etiknya sudah dilanggar. Oh gitu ya? Iya. Nah, pertanyaannya apa bahayanya kalau Gibran ini jadi calon wakil presiden bagi anak-anak muda? Bahayanya adalah kita melihat privilege yang yang didapatkan oleh Gibran ini itu tidak mewakili orang muda, tapi ini hanya framing yang dimanfaatkan oleh kelompok tertentu bahwa orang muda bisa tampil gitu. Tapi sebenarnya tidak mewakili. Ini hanya cara atau siasat untuk oligarki mempertahankan kekuasaannya. Oh gitu ya? Iya. Gitu. Nah, ini kan banyak ya orang-orang tua yang mendorong anaknya. Iya. Ya kan, ada yang orang tuanya ketua partai, dorong anaknya jadi Caleg. pengurus partai, lalu kemudian jadi anggota DPR. Iya. Ya kan? Iya. Banyak tuh DPR. Iya. Yang jadi anggota DPR tuh justru anak dari petinggi-petinggi partai. Semua mau dorong anak-anaknya. Ini kebetulan nih presiden dorong anaknya jadi wakil presiden. Ini udah kebangetan atau gimana sampai teman-teman menolak? Udah kebangetan. Kalau kita diam, kalau kita membiarkan gitu, hal ini akan merusak fondasi demokrasi kita ke depannya. Bagaimana Indonesia selalu agung-agungkan Indonesia maju dan lain-lainnya gitu ya. Untuk mencapai hal itu, kalau misalnya fondasinya demokrasi kita hancur, nanti kebebasan bersuara masyarakat sipil akan dibungkam, akan dibatasi dan lain-lainnya ke depannya gitu. Saya tidak yakin Indonesia akan menuju Indonesia maju kalau seandainya demokrasi kita hancur dan kebebasan masyarakat sipil untuk bersuara, untuk berpendapat, dan juga cara atau etik dari Mahkamah Konstitusi itu terus dibiarkan seperti itu. Oke, nah saya ke Bang Petrus. Bang Petrus, kenapa TPDI dan Perkan Nusantara itu getol sekali melawan ini? Apa yang kira-kira menurut TPDI dan Perkan Nusantara sangat berbahaya dari putusan MK ini? Ya, jadi putusan MK ini kan khusus mengenai perkara 90 ini memperkuat nepotisme di dalam pemerintahan. Ya. Padahal nepotisme ini adalah tindak pidana. Ya, di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih itu, nepotisme, kolusi, korupsi ini kan tiga kata yang selalu disatukan. KKN namanya. Dan nepotisme itu ancaman pidananya itu paling rendah 2 tahun, paling tinggi 12 tahun. Jadi ketika penyelenggara negara melakukan perbuatan melawan hukum yang menguntungkan keluarganya, itu diancam dengan pidana tadi. Nah, dalam kasus perkara nomor 90, peristiwa pidananya sudah ada. Yaitu di sini ada Presiden Jokowi, ada iparnya, ada Gibran, ada Kaesang, ada di dalam satu rangkaian peristiwa, yaitu apa? Melalui Mahkamah Konstitusi, mereka berhasil membangun nepotisme mereka. Gibran masuk menjadi cawapres, bahkan mungkin sejak wali kota itu sudah nepotisme. Iya. Ya, sekarang naik. Kemudian mengenai apa yang disebut nepotisme yang dilarang oleh undang-undang itu, kami sudah lapor ke KPK pada tanggal kalau putusannya tanggal 16, kalau salah tanggal 20 Oktober kemarin. Kami ke KPK, kami katakan, KPK tolong periksa peristiwa nepotisme yang terjadi terkait dengan perkara 90 ini. Ya, peristiwanya sudah ada. Jadi ada hubungan keluarga antara Presiden dengan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, menyidangkan suatu perkara. Di dalam perkara itu ada Presiden sebagai pihak pemerintah yang memberi keterangan, namanya pemberi keterangan atau disebut para pihak. Kemudian yang diperjuangkan oleh pemohon adalah demi Gibran. Nah, sekarang KPK kami minta panggil 18 nama. Kita ada sebut mulai dari Presiden Jokowi, Anwar Usman, Mensesnek itu siapa namanya? Pratikno, Prabowo, Gibran, Kaesang, 9 hakim konstitusi itu
si pemohonnya, ya, pengacaranya si pemohon. Saya bilang dari 19 nama ini tolong diperiksa, didengar, dipanggil sebagai saksi, bahwa nanti ketemu siapa-siapa saja yang terlibat, itu wewenang KPK untuk menentukan. Nah, kami tidak melaporkan siapa-siapa, tapi kami hanya melaporkan ada peristiwa pidana yaitu nepotisme. Karena nepotisme ini perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Nah, jadi kemarin KPK kirim surat ke kami, minta kami lengkapi beberapa bukti yang memang kita waktu itu belum bawa. Artinya ini jalan. Tapi cerita nepotisme ini kan bukan baru sekarang nih Pak. Kenapa? Bukan baru sekarang. Kalau pilkada itu kan ada yang suaminya sudah 2 periode, dia dorong istrinya. Ada yang dorong anaknya jadi kepala daerah. Tapi kan mereka beralasan, ya ini kan kita hanya mendorong aja. Tapi kan nanti mereka dipilih oleh rakyat, itu gimana? Ya kalau itu kan mungkin proses perjalanannya lebih terbuka ya, lebih santun, lebih tertib ya. Kalau ini kan keterlaluan. Keterlaluannya di mana? Ya karena menabrak aturan. Harusnya kalau mau aman sebetulnya sederhana, Anwar Usman mundur dari perkara itu. Selesai. Tidak masalah. Karena aturannya juga bilang kalau ada kepentingan karena hubungan keluarga, mundur. Oke, artinya kalau Anwar Usman mundur dari proses pembahasan Persidangan perkara ini, itu, ya. lalu putusannya seperti ini terkait dengan Gibran, Nah, itu apakah tidak ada masih masalah. dipersoalkan juga? Artinya dia putusannya sah ya, karena tidak ada larangan undang-undang yang dilanggar toh. Tidak ada larangan undang-undang yang dilanggar. Nanti perdebatannya bergeser ke soal lain. Tapi bicara soal nepotisme dalam proses perkara ini clear. Ini kan nepotisme yang dilahirkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Oke, nah ini kebetulan Pak Anwar Usman ada di situ. Kalau misalnya nggak ada Pak Anwar Usman, Kalau lalu tidak ada keputusan Pak tetap- Anwar Usman atau ada Pak Anwar Usman tapi tidak menyebut nama Gibran, ya clear. Dan itu juga tetap Pak Anwar Usman harus mundur karena setiap kali uji undang-undang presiden itu pihak. Pertanyaan lebih lanjutnya, ini kan oke, dari sisi mekanisme tadi dianggap melanggar etika. Nah, lalu kemudian kan bisa juga orang berkilah, tadi dikatakan ini kan keputusannya tidak hanya untuk satu orang. Ini keputusan berlaku untuk semua anak muda. Itu satu. Yang kedua, ini kan belum tentu juga nanti Gibran ini dipilih oleh masyarakat Indonesia, itu gimana? Ya tapi kan sistemnya udah dibangun toh. Sistemnya udah dibangun, pintu masuknya melalui perubahan undang-undang yang dihasilkan melalui jalan yang juga jadi masalah sekarang itu ada nepotisme tadi, itu sudah terjadi. Jadi lepas dari Gibran ini besok jadi atau tidak, tetapi sistem yang dibangun sudah membuat kerusakan untuk ke depan. Orang akan berlomba-lomba ya jadi wali kota, bupati 1-2 bulan, uangnya banyak, masuk partai, nyapres. Itu yang bahayanya. Nah ini kalau dalam proses yang diperjuangkan oleh TPD ini kan Majelis Kehormatan MK sudah membuat keputusan Mencopot jabatan. Anwar Usman dari jabatannya sebagai ketua, itu belum cukup. Belum cukup. Jadi sampai mana nih? Karena Target. hampir semua pelapor itu mintanya dicopot dari hakim konstitusi. Anwar Usmannya saja atau semua hakim yang lain? Anwar Usmannya saja. Kalau yang lain itu kan pelanggarannya ringan. Oh gitu. Memang aktor utama di sini ini Anwar Usman Anwar atau dia Usman. mereka kerjasama ini dengan hakim yang lain? Kalau ya mungkin 1-2 ditekan-tekan karena takut atau karena ya saling hormat di ketuanya. Ada 1-2 ada. Oh gitu ya. Nah itu Kalau nggak yang beres lain-lain juga itu, dong. Ya kalau hakim terhormat juga Nah itu. sampai begitu kan udah nggak beres juga dong. Sudah nggak beres. Jadi permainan kotor itu udah sama dengan, bahkan saya bilang mafia peradilan udah masuk di sana. Sampai di dalam putusan MK, Pak Jimli bilang ada intervensi tangan-tangan dari luar masuk. Bahkan disebut juga hari Sabtu yang hari libur, hakim terlapor itu masuk di Mahkamah Konstitusi untuk ngatur-ngatur perkara itu bisa masuk. Oh. Itu diungkap oleh Pak Jimli. Nah, yang lucu lagi,
3 perkara yang pertama itu semua mayoritas hakim tolak dengan alasan ini kewenangan open legal policy dari DPR sehingga MK tidak berwenang. Gugatan ditolak. Tapi begitu masuk di perkara 90 itulah yang dianggap Pak Andreas ini berhasil menggalang sampai 5-4. Padahal kalau kita lihat pendapatnya Daniel Yusmik dengan satu lagi, itu mereka memang betul 40 atau yang sedang menjabat tapi gubernur. Dan untuk gubernur pun tetap harus DPR. Oh, tetapi putuskan oleh DPR. Tapi oleh entah ketua atau siapa digabung menjadi mengabulkan sebagian itu. Padahal mengabulkan sebagian dari 5 orang itu sebetulnya 2 hakim itu berbeda pendapat, harusnya masuk kategori dissenting opinion. Karena mereka bilang 40 atau mereka yang sedang menjabat sebagai gubernur, tetapi itu wewenangnya di DPR. Itu. Jadi manipulasinya menarik pendapat 2 hakim ini ke dalam kelompok yang satu gerbong dengan Anwar Usman. Luar biasa. Nah, sekarang sudah terjadi begini. Kalau mereka tidak penuhi tuntutan dari TPD, apa yang mesti dilakukan? Nah, kami tadi sudah lapor ke Ombudsman karena kita pikir juga Ombudsman ini kan dari hasil pemeriksaannya dia akan merekomendasikan entah ke Presiden, DPR dan semua pihak yang punya kewenangan untuk memberhentikan hakim konstitusi. Nah, itu yang kita lakukan. Ini TPDI sudah melaporkan ke Ombudsman. Nanti seperti apa? Nanti kita akan bahas setelah break yang satu ini.